Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di selatan Indonesia, terbentang sebuah garis patahan raksasa yang memanjang ribuan kilometer. Ia tampak tenang, diam. Namun di balik ketenangannya, tersimpan energi yang sangat besar, setara ribuan bom nuklir. Setiap tahun, lempeng bumi di bawah Indonesia bergerak beberapa sentimeter. Gerakan kecil, hampir tak terasa. Namun ketika gerakan itu terkunci selama puluhan hingga ratusan tahun, lalu terlepas dalam satu hentakan, dampaknya bukan sekedar gempa. Ia bisa berubah menjadi tsunami setinggi puluhan meter. Para peneliti menemukan bahwa beberapa segmen patahan ini sudah terlalu lama tidak melepaskan energinya. Dan dalam skenario terburuk, permukaan laut bisa naik hingga 20 bahkan 30 meter. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah hasil simulasi ilmiah dari penelitian terbaru. Kita hidup di atas salah satu zona megathrust paling aktif di dunia. Satu kejadian saja dalam hitungan menit cukup untuk mengubah wajah selatan Indonesia selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya." Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Ketika izin itu datang, manusia hanya bisa menyadari betapa kecil dirinya. Di bawah laut yang terlihat tenang, terdapat pertemuan dua lempeng besar bumi. Di sanalah Sunda Megathrust berada. Gerakannya sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun, namun tekanan yang tersimpan di dalamnya terus bertambah. Di beberapa titik, kedua lempeng ini terkunci, tidak bergerak. Tekanan menumpuk, semakin lama semakin besar. Para ilmuwan mengkhawatirkan kondisi ini, bukan karena sedang bergerak, tetapi karena terlalu lama diam. Jika tekanan sebesar ini dilepaskan sekaligus, gempa besar bisa terjadi. Dan bukan hanya guncangan darat yang mengancam, melainkan perubahan dasar laut yang memicu tsunami. Dalam simulasi, tsunami dapat bergerak sangat cepat hingga ratusan kilometer per jam di laut dalam. Tak terlihat dari pantai, namun membawa energi yang sangat mematikan. Saat mendekati daratan, gelombang itu meninggi, bukan lagi sentimeter, tetapi belasan hingga puluhan meter. Wilayah pesisir selatan Jawa, Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, hingga Pacitan menjadi area yang paling terdampak dalam berbagai simulasi. Dan seringkali, gelombang paling berbahaya bukan yang pertama, tetapi yang datang setelahnya, saat manusia mengira bahaya telah berlalu. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1. Ayat ini bukan sekedar gambaran akhir zaman, tetapi juga pengingat bahwa bumi adalah makhluk Allah yang tunduk kepada perintahnya. Bencana bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang peringatan, agar manusia kembali sadar, kembali bersiap, dan kembali kepada Allah. Megathrust bukan mitos, ia adalah bagian dari sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Pertanyaannya bukan lagi apakah bencana itu bisa terjadi, tetapi seberapa siap kita jika waktunya tiba. Islam mengajarkan kita untuk bersiap, bukan hanya untuk akhirat, tetapi juga untuk kehidupan di dunia. Bersiap dengan ilmu, bersiap dengan kewaspadaan, dan bersiap dengan iman. Karena ketika bumi berbicara, yang paling selamat bukan hanya yang paling kuat, tetapi yang paling sadar dan paling siap. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.